Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang kepala cabang Bank BUMN menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus. Adapun detik-detik peristiwa penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam kamera CCTV. Korban ditemukan tewas dalam keadaan tangan dan kaki terikat di area persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus pagi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, Ramadan Elki. Selamat malam, Ramadan. Ya, selamat. Baik, Ramadan, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi penculikan dan juga pembunuhan terhadap korban pada Rabu kemarin? Ya, terima kasih dapat saya sampaikan bahwa rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap detik-detik penculikan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih berinisial IP di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisa Indradi pun membenarkan terkait peristiwa ini serta rekaman CCTV yang sudah beredar di media sosial atau jagat maya. Dan terlihat dalam video CCTV korban berinisial IP tampak mengenakan baju batik coklat serta celana krem saat berjalan menuju mobilnya. Saat itu para pelaku telah menunggu di dalam sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelah kendaraan milik korban. Saat korban hendak membuka pintu mobil, para pelaku maksud kami langsung menyergap dan mencoba menariknya masuk. Korban sempat melawan, tetapi usahanya gagal. Ia kemudian dipaksa masuk ke mobil pelaku dan langsung mobil yang membawa korban ini kabur dari lokasi. Seorang pria yang merupakan rekan atau kolega korban melihat gerak-gerik mencurigakan dan sempat mendekati mobil yang membawa IP. Namun saat menyadari situasi mencurigakan, para pelaku telah lebih dulu kabur dari lokasi. Dan pada Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pagi, kira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di sebuah persawahan di Kampung Karangsambung, RT 8 RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini jenazah sudah berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari informasi yang dihimpun, tangan korban dilakban dan kepalanya ditutup menggunakan plastik hitam. Korban tewas diduga karena kehabisan nafas lantaran dibekap dan dianiaya menggunakan benda tumpul. Demikian. Baik, Ramadan, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku atau mungkin bahkan sudah menangkap mereka? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Verkovan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa ini. Dan untuk kasus ini kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini sebanyak 4 orang terduga pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berinisial IP berhasil ditangkap. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiasi membenarkan terkait penangkapan ini. Para pelaku diketahui berinisial AT, RS, RAH, dan RW yang berhasil diamankan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun 3 orang pelaku yakni berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, nomor 42. Sedangkan
satu orang lainnya berinisial RW ditangkap saat tiba di bandara di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT saat pelaku ini hendak melarikan diri. Dan lebih lanjut, Reza menambahkan bahwa keempat pelaku yang ditangkap ini merupakan pelaku penculikan. Demikian. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh korban yang kemudian jadi pemicu ataupun motif penculikan dan juga pembunuhan ini, Ramadan? Ya, memang sampai saat ini untuk motif penculikan maupun diduga pembunuhan yang dialami oleh korban saat ini masih didalami oleh penyelidik tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan diketahui bahwa untuk pelaku pembunuhan saat ini sedang dalam pengejaran oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karena memang ini merupakan dua kasus atau perkara yang berbeda di mana penculikan dan pembunuhan seperti itu. Dan dugaannya menurut Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Charles Bagaisar mengatakan bahwa para pelaku ini disuruh oleh seseorang untuk menculik korban. Mereka membawa korban dari parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini diketahui berdasarkan interogasi awal dari penangkapan 4 pelaku ini. Dan memang mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang mana diketahui korban pada saat itu, saat diculik kemarin, usai melakukan meeting dengan sejumlah rekan kantornya. Lebih lanjut, Charles mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman keterangan terhadap para pelaku. Demikian. Baik, Ramadan, apakah saat penculikan berlangsung selain kolega korban, apakah ada saksi lain yang ada di lokasi yang melihat peristiwa tersebut? Ya, sejauh ini keterangan yang diambil baru sekedar dari kolega atau rekan korban. Nantinya apabila ada informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh tim kepolisian dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Pintradi. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ramadan Elki terkait dengan kasus penculikan dan juga dugaan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Selamat bertugas kembali. Nih, dia masuk, langsung disergap. Disergap. Pak Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Nah kan, dia nelfon. Pihak keluarga Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN yang jadi korban penculikan dan dugaan pembunuhan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menunggu proses autopsi pada Kamis 21 Agustus. Istri korban tidak mampu menahan tangisnya saat melihat jenazah sang suami diturunkan dari mobil ambulans. Adapun sebelumnya, aksi penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam dalam kamera CCTV. Jurnalis Tribun Jakarta Bima Putra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Yang merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di wilayah Jakarta Pusat, pihak keluarga korban menyatakan bahwa almarhum tidak pernah menyatakan adanya ancaman ataupun teror yang ditujukan kepadanya. Menurut adik ipar dari korban, Intania, mengatakan bahwa semasa hidupnya almarhum merupakan sosok yang baik dan tidak memiliki musuh, baik itu di lingkungan pertemanan, rekan kerja maupun dengan kliennya terkait pekerjaan. Berdasarkan keterangan dari adik ipar almarhum, Intania,
eh, mengatakan bahwa pihak keluarga awalnya mendapatkan informasi bahwa Ilham diculik pada area parkiran di pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dari seorang rekan kerjanya. Saat mendapatkan informasi tersebut, pihak keluarga kemudian bergegas melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur hingga akhirnya mendapatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti bahwa Ilham diculik oleh sekelompok pria tidak dikenal. Saat kejadian, Ilham sedang melakukan meeting ataupun rapat bersama seorang kliennya pada pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2025 sore hari. Saat kejadian, Ilham bersama seorang pimpinan pada bank tempatnya bekerja, mereka menemui seorang klien pada pusat perbelanjaan tersebut. Namun saat Ilham hendak kembali ke mobilnya untuk pulang, tiba-tiba terdapat sekelompok orang tidak dikenal yang memanggil dan tiba-tiba menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh para pelaku. Menurut pihak keluarga bahwa para pelaku tersebut diduga sudah merencanakan aksinya ataupun sudah membuntuti Ilham sebelum Ilham tiba pada pusat perbelanjaan tersebut. Pasalnya berdasarkan rekaman CCTV kejadian, pelaku sudah memarkirkan mobilnya tepat di sebelah kendaraan milik Ilham di parkir. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Afrizal mengatakan bahwa setelah pihak yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP pada pusat perbelanjaan tempat Ilham Pradita diculik. Menurut Alfian bahwa penyelidikan dilakukan secara gabungan bersama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum ataupun Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun pada Kamis 21 Agustus pagi tadi, Ilham ditemukan tewas di area Kabupaten Bekasi dalam keadaan tangan kakinya terikat, kemudian untuk kedua matanya tertutup lakban. Untuk saat ini kasusnya sendiri sudah dilimpahkan dari tingkat Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sehingga untuk penyelidikan lebih lanjut dan penetapan tersangka nantinya akan ditangani oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban. Itu memang diduganya dibuntuti itu gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau gue tahu korban bersama rekan kerjanya atau sendiri seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu. Pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, dua mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik, gitu, orang yang sangat baik. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya pembantu. Atau ada klien-kliennya seperti apa? Bagaimana mbak? Kalau kelihatannya nggak ada ya? Nggak. Terus saat kejadian itu kalau pas di lokasi memang nggak ada orang gitu mbak? Sepi, kalau lihat dari buktinya tuh nggak sepi. Udah. Tunggu pak. Oh ya, tadi dari izin kemudian sebelumnya ini pamitnya harus korban kemudian. Enggak ada sih karena posisi dalam kerja. Posisinya kerja. Itu kalau korban ini memang kepala cabang dari Wisata Putih benar? Iya. Sudah lama belum boleh tahu? Sudah lama. Itu awalnya dapat kabar duka gimana? Apa? Kabar duka dihubungi pihak kepolisian ya? Enggak, kita dari keluarga aja. Keluarga. Harapannya mbak dengan adanya kasus ini gimana? Ya, harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya, jangan tinggal. Tadi dari pihak keluarga sempat ngobrol sama pihak kepolisian.
Pihak keluarga sudah ngobrol dengan pihak kepolisian, jadi kami semua sudah serahkan ke Polda Metro Jaya. Ada informasi kayak barang hilang, handphone, dompet atau apapun? Kita belum dapat informasi. Rencananya korban ini akan dimakamkan di mana? Dimakamkan di Bogor. Korban dimakamkan di Bogor di samping makam ayah dan ibu. Bogor kalau boleh tahu di mana? Di Bogornya di daerah mana saya juga kurang tahu kan di Bogor. Berarti di Bogor ya, Mbak? Iya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang kepala cabang Bank BUMN menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus. Adapun detik-detik peristiwa penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam kamera CCTV. Korban ditemukan tewas dalam keadaan tangan dan kaki terikat di area persawahan Kampung Karangsambu, Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus pagi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, Ramadan Elki. Selamat malam, Ramadan. Ya, selamat. Baik, Ramadan, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi penculikan dan juga pembunuhan terhadap korban pada Rabu kemarin? Ya, terima kasih dapat saya sampaikan bahwa rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap detik-detik penculikan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih berinisial IP di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kadif Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisa Indradi pun membenarkan terkait peristiwa ini serta rekaman CCTV yang sudah beredar di media sosial atau jagat maya. Dan terlihat dalam video CCTV korban berinisial IP tampak mengenakan baju batik coklat serta celana krem saat berjalan menuju mobilnya. Saat itu para pelaku telah menunggu di dalam sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelah kendaraan milik korban. Saat korban hendak membuka pintu mobil, para pelaku maksud kami langsung menyergap dan mencoba menariknya masuk. Korban sempat melawan, tetapi usahanya gagal. Ia kemudian dipaksa masuk ke mobil pelaku dan langsung mobil yang membawa korban ini kabur dari lokasi. Diduga seorang pria yang merupakan rekan atau kolega korban melihat gerak-gerik mencurigakan dan sempat mendekati mobil yang membawa IP. Namun saat menyadari situasi mencurigakan, para pelaku telah lebih dulu kabur dari lokasi. Dan pada Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pagi, kira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di sebuah persawahan di Kampung Karangsambung, RT 8 RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini jenazah sudah berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari informasi yang dihimpun, tangan korban dilakban dan kepalanya ditutup menggunakan plastik hitam. Korban tewas diduga karena kehabisan nafas lantaran dibekap dan dianiaya menggunakan benda tumpul. Demikian. Baik, Ramadan, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku atau mungkin bahkan sudah menangkap mereka? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Diki Vertovan, bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa ini. Dan untuk kasus ini kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini sebanyak 4 orang terduga pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berinisial IP berhasil ditangkap. Kasubdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasebesi,
membenarkan terkait penangkapan ini. Para pelaku diketahui berinisial AT, RS, RAH, dan RW yang berhasil diamankan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun 3 orang pelaku yakni berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, nomor 42. Sedangkan 1 orang lainnya berinisial RW ditangkap saat tiba di bandara di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT saat pelaku ini hendak melarikan diri. Dan lebih lanjut, Reza menambahkan bahwa keempat pelaku yang ditangkap ini merupakan pelaku penculikan. Demikian. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh korban yang kemudian jadi pemicu ataupun motif penculikan dan juga pembunuhan ini, Ramadan? Ya, memang sampai saat ini untuk motif penculikan maupun diduga pembunuhan yang dialami oleh korban saat ini masih didalami oleh penyelidik tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan diketahui bahwa untuk pelaku pembunuhan saat ini sedang dalam pengejaran oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karena memang ini merupakan 2 kasus atau perkara yang berbeda di mana penculikan dan pembunuhan seperti itu. Dan dugaannya menurut Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Charles Bagaisar mengatakan bahwa para pelaku ini disuruh oleh seseorang untuk menculik korban. Mereka membawa korban dari parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini diketahui berdasarkan interogasi awal dari penangkapan 4 pelaku ini. Dan memang mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang mana diketahui korban pada saat itu saat diculik kemarin usai melakukan meeting dengan sejumlah rekan kantornya. Lebih lanjut, Charles mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman keterangan terhadap para pelaku. Demikian. Baik, Ramadan, apakah saat penculikan berlangsung selain kolega korban, apakah ada saksi lain yang ada di lokasi yang melihat peristiwa tersebut? Ya, sejauh ini keterangan yang diambil baru sekedar dari kolega atau rekan korban. Nantinya apabila ada informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh tim kepolisian dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Pindradi. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ramadan Elki terkait dengan kasus penculikan dan juga dugaan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Selamat bertugas kembali. Nih, dia masuk, langsung disergap. Disergap. Pak Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Nah kan, dia nelfon. Pihak keluarga Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN yang jadi korban penculikan dan dugaan pembunuhan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menunggu proses autopsi pada Kamis 21 Agustus. Istri korban tidak mampu menahan tangisnya saat melihat jenazah sang suami diturunkan dari mobil ambulans. Adapun sebelumnya, aksi penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam dalam kamera CCTV. Jurnalis Tribun Jakarta Bima Putra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Yang merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di wilayah Jakarta Pusat, pihak keluarga korban menyatakan bahwa
almarhum tidak pernah menyatakan adanya ancaman ataupun teror yang ditujukan kepadanya. Menurut adik ipar dari korban, Intania, bahwa mengatakan bahwa semasa hidupnya almarhum merupakan sosok yang baik dan tidak memiliki musuh, baik itu di lingkungan pertemanan, rekan kerja maupun dengan kliennya terkait pekerjaan. Berdasarkan keterangan dari adik ipar almarhum, Intania mengatakan bahwa pihak keluarga awalnya mendapatkan informasi bahwa Ilham diculik pada area parkiran di pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dari seorang rekan kerjanya. Saat mendapatkan informasi tersebut, pihak keluarga kemudian bergegas melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur hingga akhirnya mendapatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti bahwa Ilham diculik oleh sekelompok pria tidak dikenal. Saat kejadian, Ilham sedang melakukan meeting ataupun rapat bersama seorang kliennya pada pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2025 sore hari. Saat kejadian, Ilham bersama seorang pimpinan pada bank tempatnya bekerja, mereka menemui seorang klien pada pusat perbelanjaan tersebut. Namun saat Ilham hendak kembali ke mobil untuk pulang, tiba-tiba terdapat sekelompok orang tidak dikenal yang memanggil dan tiba-tiba menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh para pelaku. Menurut pihak keluarga bahwa para pelaku tersebut diduga sudah merencanakan aksinya ataupun sudah membentuti Ilham sebelum Ilham tiba pada pusat perbelanjaan tersebut. Pasalnya berdasarkan rekaman CCTV kejadian, pelaku sudah memarkirkan mobilnya tepat di sebelah kendaraan milik Ilham di parkir. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Afrizal mengatakan bahwa setelah pihak yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP pada pusat perbelanjaan tempat Ilham Pradita diculik. Menurut Alfian bahwa penyelidikan dilakukan secara gabungan bersama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum ataupun Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun pada Kamis 21 Agustus pagi tadi, Ilham ditemukan tewas di area Kabupaten Bekasi dalam keadaan tangan kakinya terikat, kemudian untuk kedua matanya tertutup lakban. Untuk saat ini kasusnya sendiri sudah dilimpahkan dari tingkat Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sehingga untuk penyelidikan lebih lanjut dan penetapan tersangka nantinya akan ditangani oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau boleh tahu korban bersama rekan kerjanya atau sendiri seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, dua mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak? Dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik, gitu, orang yang sangat baik. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya teman. Atau ada klien-kliennya seperti apa? Bagaimana mbak? Kalau kelihatannya nggak ada ya? Nggak. Terus saat kejadian itu kalau pas di lokasi memang nggak ada orang gitu mbak? Sepi, kalau lihat dari buktinya tuh nggak sepi. Udah. Oh ya, tadi dari izin kemudian sebelumnya ini pamitnya harus korban. Enggak ada sih karena posisi dalam kerja. Posisinya kerja. Itu kalau korban ini memang kepala cabang dari Pusaka Timnas. Ya. Ya lama kalau boleh tahu. Sudah lama.
Itu awalnya dapat kabar duka gimana? Karena Kabar duka dihubungi pihak kepolisian ya. enggak, kita dari keluarga aja. Keluarga. Harapannya Mbak, dengan adanya kasus ini gimana? Ya, harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya, jangan tinggal. Tadi dari pihak keluarga sempat ngobrol sama pihak kepolisian. Pihak keluarga sudah ngobrol dengan pihak kepolisian, jadi kami semua sudah serahkan ke Polda Metro Jaya. Ada informasi kayak barang hilang, handphone, dompet atau apapun. Kita belum dapat informasi. Rencananya korban ini akan dimakamkan di mana? Dimakamkan di Bogor, korban dimakamkan di Bogor di samping makam ayah dan ibu. Bogor kalau boleh tahu di mana? Di Bogornya di daerah mana saya juga kurang tahu di Bogor. Dapat di Bogor ya, Mbak? Iya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang kepala cabang Bank BUMN menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus. Adapun detik-detik peristiwa penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam kamera CCTV. Korban ditemukan tewas dalam keadaan tangan dan kaki terikat di area persawahan Kampung Karangsambu, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus pagi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, Ramadan Elki. Selamat malam, Ramadan. Ya, Baik. Selamat. Baik, Ramadan, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi penculikan dan juga pembunuhan terhadap korban pada Rabu kemarin? Ya, terima kasih dapat saya sampaikan bahwa rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap detik-detik penculikan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih berinisial IP di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisa Indradi pun membenarkan terkait peristiwa ini serta rekaman CCTV yang sudah beredar di media sosial atau jagat maya. Dan terlihat dalam video CCTV korban berinisial IP tampak mengenakan baju batik coklat serta celana krem saat berjalan menuju mobilnya. Saat itu para pelaku telah menunggu di dalam sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelah kendaraan milik korban. Saat korban hendak membuka pintu mobil, para pelaku maksud kami langsung menyergap dan mencoba menariknya masuk. Korban sempat melawan, tetapi usahanya gagal. Ia kemudian dipaksa masuk ke mobil pelaku dan langsung mobil yang membawa korban ini kabur dari lokasi. Diduga seorang pria yang merupakan rekan atau kolega korban melihat gerak-gerik mencurigakan dan sempat mendekati mobil yang membawa IP. Namun saat menyadari situasi mencurigakan, para pelaku telah lebih dulu kabur dari lokasi. Dan pada Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pagi, kira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di sebuah persawahan di Kampung Karangsambung, RT 8 RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini jenazah sudah berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari informasi yang dihimpun, tangan korban dilakban dan kepalanya ditutup menggunakan plastik hitam. Korban tewas diduga karena kehabisan nafas lantaran dibekap dan dianiaya menggunakan benda tumpul. Demikian. Baik, Ramadan, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku atau mungkin bahkan sudah menangkap mereka? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Pertovan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa ini. Dan untuk kasus ini kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni Subdit Resmob
Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini sebanyak 4 orang terduga pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berinisial IP berhasil ditangkap. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasebesi membenarkan terkait penangkapan ini. Para pelaku diketahui berinisial AT, RS, RAH, dan RW yang berhasil diamankan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun 3 orang pelaku yakni berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, nomor 42. Sedangkan 1 orang lainnya berinisial RW ditangkap saat tiba di bandara di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT saat pelaku ini hendak melarikan diri. Dan lebih lanjut, Reza menambahkan bahwa keempat pelaku yang ditangkap ini merupakan pelaku penculikan. Demikian. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh korban yang kemudian jadi pemicu ataupun motif penculikan dan juga pembunuhan ini, Ramadan? Ya, memang sampai saat ini untuk motif penculikan maupun diduga pembunuhan yang dialami oleh korban saat ini masih didalami oleh penyelidik tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan diketahui bahwa untuk pelaku pembunuhan saat ini sedang dalam pengejaran oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karena memang ini merupakan 2 kasus atau perkara yang berbeda di mana penculikan dan pembunuhan seperti itu. Dan dugaannya menurut Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Charles Bagaisar mengatakan bahwa para pelaku ini disuruh oleh seseorang untuk menculik korban. Mereka membawa korban dari parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini diketahui berdasarkan interogasi awal dari penangkapan 4 pelaku ini. Dan memang mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang mana diketahui korban pada saat itu, saat diculik kemarin, usai melakukan meeting dengan sejumlah rekan kantornya. Lebih lanjut, Charles mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman keterangan terhadap para pelaku. Demikian. Baik, Ramadan, apakah saat penculikan berlangsung selain kolega korban, apakah ada saksi lain yang ada di lokasi yang melihat peristiwa tersebut? Ya, sejauh ini keterangan yang diambil baru sekedar dari kolega atau rekan korban. Nantinya apabila ada informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh tim kepolisian yakni dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Pindradi. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ramadan Elki terkait dengan kasus penculikan dan juga dugaan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Selamat bertugas kembali. Nih, dia masuk, langsung disergap. Disergap. Pak Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham. Nah kan, dia nelfon. Pihak keluarga Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN yang jadi korban penculikan dan dugaan pembunuhan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menunggu proses autopsi pada Kamis 21 Agustus. Istri korban tidak mampu menahan tangisnya saat melihat jenazah sang suami diturunkan dari mobil ambulans.
Adapun sebelumnya, aksi penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam dalam kamera CCTV. Jurnalis Tribun Jakarta Bima Putra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Yang merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di wilayah Jakarta Pusat, pihak keluarga korban menyatakan bahwa almarhum tidak pernah menyatakan adanya ancaman ataupun teror yang ditujukan kepadanya. Menurut adik ipar dari korban, Intania, mengatakan bahwa semasa hidupnya almarhum merupakan sosok yang baik dan tidak memiliki musuh, baik itu di lingkungan pertemanan, rekan kerja maupun dengan kliennya terkait pekerjaan. Berdasarkan keterangan dari adik ipar almarhum, Intania mengatakan bahwa pihak keluarga awalnya mendapatkan informasi bahwa Ilham diculik pada area parkiran di pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dari seorang rekan kerjanya. Saat mendapatkan informasi tersebut, pihak keluarga kemudian bergegas melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur, hingga akhirnya mendapatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti bahwa Ilham diculik oleh sekelompok pria tidak dikenal. Saat kejadian, Ilham sedang melakukan meeting ataupun rapat bersama seorang kliennya pada pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2025 sore hari. Saat kejadian, Ilham bersama seorang pimpinan pada bank tempatnya bekerja, mereka menemui seorang klien pada pusat perbelanjaan tersebut. Namun saat Ilham hendak kembali ke mobilnya untuk pulang, tiba-tiba terdapat sekelompok orang tidak dikenal yang memanggil dan tiba-tiba menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh para pelaku. Menurut pihak keluarga bahwa para pelaku tersebut diduga sudah merencanakan aksinya ataupun sudah membentuti Ilham sebelum Ilham tiba pada pusat perbelanjaan tersebut. Pasalnya berdasarkan rekaman CCTV kejadian, pelaku sudah memarkirkan mobilnya tepat di sebelah kendaraan milik Ilham di parkir. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Afrizal mengatakan bahwa setelah pihak yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP pada pusat perbelanjaan tempat Ilham Pradita diculik. Menurut Alfian bahwa penyelidikan dilakukan secara gabungan bersama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum ataupun Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun pada Kamis 21 Agustus pagi tadi, Ilham ditemukan tewas di area Kabupaten Bekasi dalam keadaan tangan kakinya terikat, kemudian untuk kedua matanya tertutup lakban. Untuk saat ini kasusnya sendiri sudah dilimpahkan dari tingkat Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sehingga untuk penyelidikan lebih lanjut dan penetapan tersangka nantinya akan ditangani oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau boleh tahu korban bersama rekan kerjanya atau seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu. Pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, dua mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak dalam waktu dekat ini? Nggak ada sih mas, jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik, gitu, orang yang sangat baik. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya pembantu. Atau ada klien-kliennya seperti apa? Bagaimana mbak? Kalau kelihatannya nggak ada ya? Nggak. Terus saat kejadian itu kalau pas di lokasi memang nggak ada orang gitu mbak? Sepi, kalau lihat dari buktinya tuh nggak sepi. Udah.
Oh ya, tadi dari izin kemudian sebelumnya ini pamitnya harus korban. Enggak ada sih karena posisi Mas, dalam Mbak, kerja. Mas. Posisinya kerja. Itu kalau korban ini yang kepala cabang dari di Cepaka Putih benar? Ya. Sudah lama belum boleh tahu? Sudah lama. Itu awalnya dapat kabar duka gimana? Karena Kabar duka dihubungi pihak kepolisian ya. enggak, kita dari keluarga aja. Keluarga. Harapannya Mbak, dengan adanya kasus ini gimana? Ya, harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya, jangan tinggal. Tadi dari pihak keluarga sempat ngobrol sama pihak kepolisian. Pihak keluarga sudah ngobrol dengan pihak kepolisian, jadi kami semua sudah serahkan ke Polda Metro Jaya. Ada informasi kayak barang hilang, handphone, dan atau apapun. Kita belum dapat informasi. Sejauh Rencananya korban ini akan dimakamkan di mana? dimakamkan di Bogor, dia korban dimakamkan di Bogor di samping makam ayah dan ibu. Bogor kalau boleh tahu di mana sih? Di Bogornya di daerah, ini saya juga kurang tahu di Bogor. Dapat di Bogor ya, Mbak? Ya? Iya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang kepala cabang Bank BUMN menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus. Adapun detik-detik peristiwa penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam kamera CCTV. Korban ditemukan tewas dalam keadaan tangan dan kaki terikat di area persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus pagi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, Ramadan Elki. Selamat malam, Ramadan. Ya, selamat. Baik, Ramadan, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi penculikan dan juga pembunuhan terhadap korban pada Rabu kemarin? Ya, terima kasih dapat saya sampaikan bahwa rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap detik-detik penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cepaka Putih berinisial IP di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisa Indrati pun membenarkan terkait peristiwa ini serta rekaman CCTV yang sudah beredar di media sosial atau jagat maya. Dan terlihat dalam video CCTV korban berinisial IP tampak mengenakan baju batik coklat serta celana krem saat berjalan menuju mobilnya. Saat itu para pelaku telah menunggu di dalam sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelah kendaraan milik korban. Saat korban hendak membuka pintu mobil, para pelaku maksud kami langsung menyergap dan mencoba menariknya masuk. Korban sempat melawan, tetapi usahanya gagal. Dia kemudian dipaksa masuk ke mobil pelaku dan langsung mobil yang membawa korban ini kabur dari lokasi. Diduga seorang pria yang merupakan rekan atau kolega korban melihat gerak-gerik mencurigakan dan sempat mendekati mobil yang membawa IP. Namun saat menyadari situasi mencurigakan, para pelaku telah lebih dulu kabur dari lokasi. Dan pada Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pagi, kira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di sebuah persawahan di Kampung Karangsambung, RT 8 RW 4, Desa Nagasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini jenazah sudah berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari informasi yang dihimpun, tangan korban dilakban dan kepalanya ditutup menggunakan plastik hitam. Korban tewas diduga karena kehabisan nafas lantaran dibekap dan dianiaya menggunakan benda tumpul. Demikian.
Baik, Ramadan, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku atau mungkin bahkan sudah menangkap mereka? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Vertovan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa ini. Dan untuk kasus ini kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini sebanyak 4 orang terduga pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berinisial IP berhasil ditangkap. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasebesi membenarkan terkait penangkapan ini. Para pelaku diketahui berinisial AT, RS, RAH, dan RW yang berhasil diamankan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun 3 orang pelaku yakni berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, nomor 42. Sedangkan 1 orang lainnya berinisial RW ditangkap saat tiba di bandara di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT saat pelaku ini hendak melarikan diri. Dan lebih lanjut, Reza menambahkan bahwa keempat pelaku yang ditangkap ini merupakan pelaku penculikan. Demikian. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh korban yang kemudian jadi pemicu ataupun motif penculikan dan juga pembunuhan ini, Ramadan? Ya, memang sampai saat ini untuk motif penculikan maupun diduga pembunuhan yang dialami oleh korban saat ini masih didalami oleh penyelidik tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan diketahui bahwa untuk pelaku pembunuhan saat ini sedang dalam pengejaran oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karena memang ini merupakan 2 kasus atau perkara yang berbeda di mana penculikan dan pembunuhan seperti itu. Dan dugaannya menurut Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Charles Bagaisar mengatakan bahwa para pelaku ini disuruh oleh seseorang untuk menculik korban. Mereka membawa korban dari parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini diketahui berdasarkan interogasi awal dari penangkapan 4 pelaku ini. Dan memang mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang mana diketahui korban pada saat itu saat diculik kemarin usai melakukan meeting dengan sejumlah rekan kantornya. Lebih lanjut, Charles mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman keterangan terhadap para pelaku. Demikian. Baik, Ramadan, apakah saat penculikan berlangsung selain kolega korban, apakah ada saksi lain yang ada di lokasi yang melihat peristiwa tersebut? Ya, sejauh ini keterangan yang diambil baru sekedar dari kolega atau rekan korban. Nantinya apabila ada informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh tim kepolisian yakni dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya maupun dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Pindradi. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Warta Kota Ramadan Elki terkait dengan kasus penculikan dan juga dugaan pembunuhan terhadap kepala cabang Bank BUMN. Selamat bertugas kembali. Nih, dia masuk, langsung disergap. Disergap.
Pak Baskoro melihat, nah Pak Baskoronya ini curiga di sini. Itu Pak Ilham, Pak Ilham, Pak Ilham, Pak Ilham. Nah kan, dia nelfon. Pihak keluarga Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN yang jadi korban penculikan dan dugaan pembunuhan mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menunggu proses autopsi pada Kamis 21 Agustus. Istri korban tidak mampu menahan tangisnya saat melihat jenazah sang suami diturunkan dari mobil ambulans. Adapun sebelumnya, aksi penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam dalam kamera CCTV. Jurnalis Tribun Jakarta Bima Putra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Yang merupakan Kepala Cabang Bank BUMN di wilayah Jakarta Pusat, pihak keluarga korban menyatakan bahwa almarhum tidak pernah menyatakan adanya ancaman ataupun teror yang ditujukan kepadanya. Menurut adik ipar dari korban, Intania, bahwa mengatakan bahwa semasa hidupnya almarhum merupakan sosok yang baik dan tidak memiliki musuh, baik itu di lingkungan pertemanan, rekan kerja maupun dengan kliennya terkait pekerjaan. Berdasarkan keterangan dari adik ipar almarhum, Intania mengatakan bahwa pihak keluarga awalnya mendapatkan informasi bahwa Ilham diculik pada area parkiran di pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dari seorang rekan kerjanya. Saat mendapatkan informasi tersebut, pihak keluarga kemudian bergegas melaporkan kasus ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur hingga akhirnya mendapatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti bahwa Ilham diculik oleh sekelompok pria tidak dikenal. Saat kejadian, Ilham sedang melakukan meeting ataupun rapat bersama seorang kliennya pada pusat perbelanjaan di wilayah Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya pada Rabu 20 Agustus 2025 sore hari. Saat kejadian, Ilham bersama seorang pimpinan pada bank tempatnya bekerja, mereka menemui seorang klien pada pusat perbelanjaan tersebut. Namun saat Ilham hendak kembali ke mobil untuk pulang, tiba-tiba terdapat sekelompok orang tidak dikenal yang memanggil dan tiba-tiba menarik Ilham untuk masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh para pelaku. Menurut pihak keluarga bahwa para pelaku tersebut diduga sudah merencanakan aksinya ataupun sudah membentuti Ilham sebelum Ilham tiba pada pusat perbelanjaan tersebut. Pasalnya berdasarkan rekaman CCTV kejadian, pelaku sudah memarkirkan mobilnya tepat di sebelah kendaraan milik Ilham di parkir. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Afrizal mengatakan bahwa setelah pihak yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban, jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur sudah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP pada pusat perbelanjaan tempat Ilham Pradita diculik. Menurut Alfian bahwa penyelidikan dilakukan secara gabungan bersama jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum ataupun Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun pada Kamis 21 Agustus pagi tadi, Ilham ditemukan tewas di area Kabupaten Bekasi dalam keadaan tangan kakinya terikat, kemudian untuk kedua matanya tertutup lakban. Untuk saat ini kasusnya sendiri sudah dilimpahkan dari tingkat Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sehingga untuk penyelidikan lebih lanjut dan penetapan tersangka nantinya akan ditangani oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Awal ketahuannya itu ketika kakak saya, istri almarhum itu nelfon bahwa katanya almarhum itu diculik. Akhirnya kami konfirmasi, dapatlah CCTV yang benar gitu, almarhum itu diculik gitu. Jadi diculiknya itu di parkiran sebuah supermarket di daerah Pasar Rebo, Jakarta Selatan. Itu posisi sedang hujan dan posisi mobil penculiknya itu di sebelah mobil korban. Itu memang diduganya dibuntuti atau gimana? Kami sih curiganya dibuntutin karena posisinya sebelah mobil korban. Saat kejadian itu kalau boleh tahu korban bersama rekan kerjanya atau sendiri seorang diri atau? Bersama dengan pimpinannya, cuman memang beda kendaraan, jadi masing-masing gitu pada saat korban ke parkiran, jadi masing-masing gitu, dua mobil. Mbak, setahu keluarga, korban ini punya musuh nggak
dalam waktu dekat ini atau Nggak seperti ada, apa? nggak ada sih mas. Jadi memang semua banyak yang bilang itu beliau itu orang baik, gitu, orang yang sangat baik. Jadi selama ini kita nggak pernah dengar beliau punya musuh atau punya pembantu. Atau ada klien-kliennya seperti apa? Bagaimana mbak? Kalau kelihatannya nggak ada ya? Nggak. Terus soal kejadian tuh kalau pas di lokasi memang nggak ada orang gitu mbak? Sepi kalau lihat dari buktinya tuh nggak sepi. Udah. Tunggu pak. Oh ya, tadi dari izin kemudian sebelumnya ini pamitnya harus korban. Nggak ada sih karena posisi Mas, dalam Mbak, kerja. Mas. Posisinya kerja. Itu kalau korban ini memang kepala cabang dari Cempaka Putih benar? Ya. Sudah lama kalau boleh tahu? Sudah lama. Itu awalnya dapat kabar duka gimana? Karena Kabar duka dihubungi pihak kepolisian ya. enggak, kita dari keluarga aja. Keluarga. Harapannya Mbak, dengan adanya kasus ini gimana? Ya, harapannya pelakunya segera semua ditangkap, dihukum seberat-beratnya, jangan tinggal. Tadi dari pihak keluarga sempat ngobrol sama pihak kepolisian. Pihak keluarga sudah ngobrol dengan pihak kepolisian, jadi kami semua sudah serahkan ke Polda Metro Jaya. Ada informasi kayak barang hilang, handphone, dompet atau apapun. Kita belum dapat informasi. Rencananya korban ini akan dimakamkan di mana? Dimakamkan di Bogor. Dia korban dimakamkan di Bogor di samping makam ayah dan ibu. Bogor kalau boleh tahu di mana? Di Bogornya di daerah mana saya juga kurang tahu di Bogor. Dapat di Bogor ya mbak ya? Iya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang kepala cabang Bank BUMN menjadi korban penculikan dan pembunuhan di Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus. Adapun detik-detik peristiwa penculikan terhadap korban bernama Ilham Pradita ini terekam kamera CCTV. Korban ditemukan tewas dalam keadaan tangan dan kaki terikat di area persawahan Kampung Karangsambu, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus pagi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, Ramadan Elki. Selamat malam, Ramadan. Ya, Baik. Selamat. Baik, Ramadan, bisa disampaikan bagaimana dengan kronologi penculikan dan juga pembunuhan terhadap korban pada Rabu kemarin? Ya, terima kasih dapat saya sampaikan bahwa rekaman kamera pengawas atau CCTV mengungkap detik-detik penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih berinisial IP di area parkir sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisa Indradi pun membenarkan terkait peristiwa ini serta rekaman CCTV yang sudah beredar di media sosial atau jagat maya. Dan terlihat dalam video CCTV korban berinisial IP tampak mengenakan baju batik coklat serta celana krem saat berjalan menuju mobilnya. Saat itu para pelaku telah menunggu di dalam sebuah mobil putih yang terparkir tepat di sebelah kendaraan milik korban. Saat korban hendak membuka pintu mobil, para pelaku maksud kami langsung menyergap dan mencoba menariknya masuk. Korban sempat melawan, tetapi usahanya gagal. Dia kemudian dipaksa masuk ke mobil pelaku dan langsung mobil yang membawa korban ini kabur dari lokasi. Diduga seorang pria yang merupakan rekan atau kolega korban melihat gerak-gerik mencurigakan dan sempat mendekati mobil yang membawa IP. Namun saat menyadari situasi mencurigakan, para pelaku telah lebih dulu kabur dari lokasi. Dan pada Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pagi, kira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, korban ditemukan di sebuah persawahan di Kampung Karangsambung RT 8 RW 4
Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kini jenazah sudah berada di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari informasi yang dihimpun, tangan korban dilakban dan kepalanya ditutup menggunakan plastik hitam. Korban tewas diduga karena kehabisan nafas lantaran dibekap dan dianiaya menggunakan benda tumpul. Demikian. Baik, Ramadan, apakah sejauh ini polisi sudah mengantongi identitas pelaku atau mungkin bahkan sudah menangkap mereka? Ya, menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Diki Verkovan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari keluarga korban terkait peristiwa ini. Dan untuk kasus ini kemudian ditangani oleh Polda Metro Jaya, yakni Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini sebanyak 4 orang terduga pelaku penculikan kepala kantor cabang pembantu Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat berinisial IP berhasil ditangkap. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasebesi membenarkan terkait penangkapan ini. Para pelaku diketahui berinisial AT, RS, RAH, dan RW yang berhasil diamankan oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun 3 orang pelaku yakni berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Johar Baru 3, nomor 42. Sedangkan 1 orang lainnya berinisial RW ditangkap saat tiba di bandara di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT saat pelaku ini hendak melarikan diri. Dan lebih lanjut, Reza menambahkan bahwa keempat pelaku yang ditangkap ini merupakan pelaku penculikan. Demikian. Baik, apakah sudah ada informasi terkait dengan permasalahan yang sedang dialami oleh korban yang kemudian jadi pemicu ataupun motif penculikan dan juga pembunuhan ini, Ramadan? Ya, memang sampai saat ini untuk motif penculikan maupun diduga pembunuhan yang dialami oleh korban saat ini masih didalami oleh penyelidik tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan diketahui bahwa untuk pelaku pembunuhan saat ini sedang dalam pengejaran oleh tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karena memang ini merupakan 2 kasus atau perkara yang berbeda di mana penculikan dan pembunuhan seperti itu. Dan dugaannya menurut Kanit 4 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Charles Bagaisar mengatakan bahwa para pelaku ini disuruh oleh seseorang untuk menculik korban. Mereka membawa korban dari parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hal ini diketahui berdasarkan interogasi awal dari penangkapan 4 pelaku ini. Dan memang mereka sudah mengakui terkait pengambilan atau penculikan korban dari supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Yang mana diketahui korban pada saat itu saat diculik kemarin